Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Banyak orang ragu, apakah benar bahan-bahan alami bisa membantu tubuh tetap sehat, apalagi bila sudah lanjut usia dan masih harus kerja malam atau begadang. Namun sesungguhnya, tidak sedikit yang telah membuktikan sendiri manfaatnya. Mereka bukan tokoh besar, bukan selebritas, tetapi orang biasa, seperti kita semua. Yang membedakan hanyalah niat, ketekunan, dan kesabaran dalam merawat tubuh. Anda akan membaca sebuah kisah nyata, bukan rekaan. Bukan sekadar cerita motivasi, melainkan pengalaman hidup dari seseorang yang telah melewati masa sulit dengan cara yang sederhana, kembali pada alam dan mendengarkan tubuhnya. Kisah ini berasal dari Bapak Hari Amin, seorang pria lansia berusia 68 tahun, tinggal di Surabaya. Meski sudah sepuh, beliau masih aktif bekerja sebagai penjaga malam di kompleks perumahan demi membantu kehidupan anak-anak dan cucunya. Mari kita dengarkan kisah beliau dengan hati terbuka. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saat tubuh mulai menyerah, saya tidak malu cerita karena ini kenyataan. Saya dulu kuat, tapi setelah usia masuk ke 60-an, kerja malam mulai terasa berat sekali. Badan sering pegal kepala, pusing, dan tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Kadang siang tidur, tapi malam tetap ngantuk dan tidak fokus. Bapak Amin sudah bekerja sebagai penjaga malam selama lebih dari 20 tahun. Sejak pensiun dari pekerjaan tetapnya di sebuah kantor dinas, beliau memilih tetap produktif, menjaga pos keamanan di perumahan dekat rumahnya. Namun seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Muncullah masalah demi masalah. Bangun pagi dengan badan seperti digebuki mual dan nyeri lambung hampir setiap minggu. Kaki sering kesemutan dan kaku. Tidur siang pun gelisah dan sering terbangun. Saya pikir ini cuma kecapekan biasa, tapi makin hari makin parah. Sampai akhirnya suatu malam saya sempat hampir jatuh dari kursi jaga karena pusing mendadak. Istri dan anak-anaknya sempat meminta beliau berhenti kerja malam. Namun beliau menolak. Saya bilang ke mereka, saya belum mau jadi beban, asal saya masih bisa jalan. Saya tetap mau kerja. Itulah titik awal di mana beliau sadar bahwa kalau ingin terus bekerja, maka tubuhnya harus dirawat lebih sungguh-sungguh. Mencari jalan sehat yang cocok di usia senja saya. Tidak bisa minum obat terus-menerus. Perut saya tidak kuat. Saya mulai tanya ke cucu saya yang jadi perawat. Saya minta alternatif alami. Saya bilang, saya ingin tetap kerja, tapi juga tetap sehat. Cucunya kemudian memberikan beberapa saran. Bukan obat, tetapi bahan-bahan alami yang mudah didapat dan bisa diracik sendiri di rumah. Awalnya, Bapak Amin tidak terlalu percaya. Namun karena sudah lelah dengan rasa lemas dan keluhan lambung, beliau mencoba dan berhasil. Sebelum kita lanjutkan resep rahasianya, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe, suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya. Mengapa kerja malam atau begadang membahayakan kesehatan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pendahuluan, waktu tidur bukan sekadar istirahat sebagian orang, terutama di usia lanjut. Mungkin masih harus bekerja atau beraktivitas di malam hari karena tuntutan ekonomi, kebiasaan, atau keadaan. Misalnya, ada yang bekerja sebagai penjaga malam, pedagang, perawat, bahkan membantu anak cucu di rumah. Atau ada pula yang terbiasa begadang karena sulit tidur. Meski niatnya baik, sayangnya, kebiasaan seperti ini tanpa disadari dapat berdampak besar bagi kesehatan. Tubuh manusia sebagaimana ciptaan Tuhan yang sempurna, memiliki sistem kerja yang sudah diatur secara alami. Salah satunya adalah jam biologis tubuh yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini bekerja seperti jam alarm otomatis dalam tubuh yang menentukan kapan kita sebaiknya tidur, makan, bergerak, atau istirahat. Namun, ketika kita sering begadang atau bekerja malam, jam biologis ini terganggu. Akibatnya, berbagai organ tubuh menjadi bingung,
tidak bisa bekerja sesuai waktu yang seharusnya. Itulah sebabnya orang yang sering begadang lebih mudah mengalami kelelahan, pusing, asam lambung naik, bahkan komplikasi seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam dan mudah dimengerti mengapa begadang atau kerja malam membahayakan kesehatan. Gejala awal yang sering muncul, cara-cara sederhana namun efektif untuk menjaga tubuh tetap sehat meski harus beraktivitas di malam hari. Dampak kerja malam atau begadang terhadap kesehatan lansia. Pertama, gangguan pada ritme sirkadian. Bayangkan tubuh seperti orkestra besar. Setiap organ adalah alat musiknya: jantung, paru-paru, hati, otak, semua memiliki waktu kerja yang teratur. Ritme sirkadian adalah dirigen yang mengatur agar semua organ bekerja seimbang. Jika kita tidur malam dan bangun pagi, maka semua organ bekerja normal. Namun jika dibalik tidur siang dan aktif di malam hari, maka orkestra tubuh menjadi kacau. Hasilnya, tubuh mudah lelah, nafsu makan berkurang, pencernaan terganggu, mood atau suasana hati mudah berubah. Bagi lansia, gangguan kecil ini bisa berdampak besar. Tubuh yang sudah melemah akan lebih cepat mengalami penurunan fungsi bila tidak mendapatkan waktu istirahat alami. Kedua, penurunan kualitas tidur. Orang yang tidur siang hari cenderung tidak tidur sebaik orang yang tidur malam hari. Mengapa? Karena siang hari tubuh masih aktif, cahaya matahari masih masuk ke mata, dan suara sekitar lebih ramai. Tidur menjadi tidak lelap. Akibatnya, bangun tidur badan tetap lelah, sakit kepala, atau nyeri leher, sulit konsentrasi bagi orang usia senja. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk mengembalikan energi dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh. Ketiga, peningkatan risiko penyakit kronis. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang sering bekerja malam memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes type 2, penyakit jantung, darah tinggi, kanker, terutama kanker usus dan payudara, obesitas, atau kegemukan. Kenapa bisa begitu? Karena begadang membuat tubuh tidak bisa membakar gula dengan baik, menurunkan hormon melatonin yang juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan, mengganggu proses regenerasi sel tubuh. Untuk lansia, risiko ini menjadi lebih tinggi karena kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri sudah tidak sebaik waktu muda. Keempat, penurunan daya tahan tubuh. Tidur malam yang cukup akan membantu tubuh memproduksi sel darah putih dan hormon imun. Tapi saat kita begadang, tubuh kehilangan waktu untuk itu. Akibatnya, mudah terkena flu, batuk, atau infeksi luka, sulit sembuh, radang sendi sering kambuh, badan terasa sering pegal tanpa sebab. Tanda-tanda tubuh mulai terkena dampak begadang penting bagi para lansia dan keluarga untuk mengenali gejala-gejala awal akibat kerja malam atau begadang. Beberapa tanda umum yang sering muncul: mudah lelah, padahal tidak banyak bergerak. Ini tanda tubuh kekurangan waktu istirahat berkualitas. Pusing atau kepala berat di siang hari, karena otak tidak mendapat cukup waktu tidur malam untuk mengatur sirkulasi darah. Susah tidur, meskipun capek, ritme tubuh menjadi terbalik, membuat sulit tidur meski badan lelah. Sering mual atau sakit perut, lambung terganggu karena kerja di waktu tidak biasa, pikiran mudah lupa, atau bingung, otak tidak bekerja maksimal karena kurang istirahat, emosi tidak stabil, mudah marah, cemas, atau sedih tanpa alasan jelas. Meski begitu, tidak semua orang bisa menghindari kerja malam atau begadang. Maka, yang bisa kita lakukan adalah mengatur ulang gaya hidup agar tubuh tetap mendapat waktu pemulihan dan tidak kelelahan secara terus-menerus. Berikut ini beberapa langkah yang sudah terbukti aman dan efektif. Pertama, terapkan jadwal tidur yang konsisten. Jika memang harus tidur siang, lakukan pada waktu yang tetap setiap hari. Gunakan tirai gelap agar ruangan gelap seperti malam. Matikan suara TV dan HP. Gunakan penutup mata atau earplug bila perlu. Hindari minum kopi atau teh 3 jam sebelum tidur. Tips untuk lansia: minum air hangat dan madu sebelum tidur siang membantu tidur lebih cepat. Kedua, pilih makanan yang membantu tubuh pulih. Jangan asal makan saat malam. Pilih makanan yang mudah dicerna dan memberi energi. Bubur kacang hijau, sup ayam hangat, pisang, roti gandums, atau hindari gorengan, mie instan, atau makanan pedas karena bisa memicu gangguan lambung. Ketiga, minum cukup air.
Air membantu organ tubuh bekerja optimal dan mencegah dehidrasi. Minumlah air putih setiap 2 jam. Hindari minuman berwarna atau bersoda. Catatan: lansia sering tidak merasa haus meski tubuh kekurangan cairan. Jadikan minum sebagai kebiasaan, bukan tunggu haus. Keempat, lakukan olahraga ringan secara teratur. Tidak perlu olahraga berat. Cukup dengan jalan kaki pagi selama 20-30 menit. Senam lansia atau peregangan ringan, latihan pernapasan sambil duduk olahraga, membantu jantung lebih kuat, otak lebih segar, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Kelima, beri waktu tubuh untuk tenang sebelum tidur. Setelah begadang atau kerja malam, jangan langsung tidur tergesa-gesa. Biarkan tubuh tenang terlebih dahulu. Selama 15-30 menit, lakukan pernapasan dalam 10 kali, dengarkan musik relaksasi, minum air hangat. Hindari HP dan televisi. Langkah ini membantu otak dan tubuh turun perlahan dari aktivitas menuju istirahat. Keenam, gunakan bantuan dari bahan alami. Banyak bahan alami yang aman dikonsumsi untuk membantu tubuh kembali seimbang setelah begadang. Misalnya, teh chamomile untuk tidur, jahe merah untuk menghangatkan tubuh, madu untuk meningkatkan energi, temulawak untuk menjaga fungsi hati begadang dan kerja malam. Memang kadang tak terhindarkan, apalagi jika itu adalah bagian dari pekerjaan atau kewajiban keluarga. Namun, kita tetap bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang seimbang. Ingatlah, tubuh kita seperti mesin yang butuh servis rutin. Tidur bukan hanya istirahat, tapi bagian dari proses penyembuhan alami. Jangan sepelekan kelelahan ringan, karena itu bisa menjadi awal dari gangguan serius. Dengan mengatur pola tidur, makan sehat, cukup gerak, dan menggunakan bahan alami yang sesuai, maka Anda tetap bisa menjalani aktivitas malam tanpa mengorbankan kesehatan. Akhirnya kita sampai di rahasia bahan alami yang mudah didapat, namun banyak manfaat. Ramuan pertama, madu dan air hangat setiap pagi. Sebelum tidur usai ronda malam, beliau minum air hangat yang dicampur 1 sendok makan madu asli. Awalnya rasanya manis banget, tapi badan terasa hangat. Dan ternyata saya tidur siang jadi lebih nyenyak. Biasanya saya cuma tidur-tiduran, tapi ini benar-benar tidur nyenyak. Setelah 2 minggu rutin, Bapak Amin merasa tidur siang lebih berkualitas. Bangun tidak terlalu lelah. Lebih jarang masuk angin. Ramuan kedua, temulawak rebus atas saran cucunya juga. Beliau membeli temulawak segar di pasar. Setiap 2 hari sekali, istrinya merebus potongan temulawak dengan sedikit gula aren. Rasanya agak pahit, tapi enak juga kalau hangat-hangat. Saya minum sore hari sebelum kerja malam. Lumayan, badan terasa lebih enteng. Efek yang beliau rasakan setelah 1 bulan. Nafsu makan kembali normal. Tidak mudah lelah saat jaga malam, nyeri sendi berkurang. Ramuan ketiga, teh chamomile dan jahe setiap malam. Sepulang kerja, Bapak Amin minum teh chamomile dengan tambahan seiris jahe. Tujuannya untuk merilekskan tubuh, menghangatkan badan, membantu tidur pulas. Saya sudah tidak minum kopi lagi malam hari. Ganti teh herbal. Ternyata saya tidak ngantuk saat kerja, malah lebih fokus. Dan pas tidur siang, saya benar-benar bisa tidur dalam. Setelah 3 bulan rutin dengan pola sederhana ini, hasilnya sangat terasa. Tubuh lebih bertenaga meski sudah berusia lanjut. Bapak Amin mampu berjaga malam 5 kali dalam seminggu tanpa keluhan berat. Pencernaan membaik. Tidak ada lagi nyeri lambung, mual, atau begah. Bab juga lancar. Tidur siang berkualitas. Tidur siang menjadi lebih dalam dan nyenyak. Beliau merasa cukup dengan 4-5 jam tidur siang karena kualitasnya membaik, lebih ceria dan tidak mudah marah. Istri dan anak-anaknya mengatakan bahwa Bapak Amin sekarang lebih tenang, tidak mudah tersinggung, dan lebih sabar. Saya tidak menyangka bahan-bahan yang murah dan sederhana bisa punya pengaruh sebesar ini. Yang penting rutin, itu saja kuncinya. Yang membuat perjalanan Bapak Amin semakin kuat adalah dukungan keluarga. Istri beliau ikut membantu menyiapkan ramuan. Anak-anak dan cucu menghargai keputusannya untuk tetap aktif. Saya bilang ke anak-anak, saya bukan kerja untuk cari uang saja, tapi untuk jaga harga diri. Saya senang merasa masih berguna. Begitu kata Pak Haji Amin. Kini, Bapak Amin juga membagikan ilmunya kepada teman-teman seusianya di masjid dan pos ronda. Banyak yang mengikuti jejak beliau untuk mencoba ramuan herbal
dan mengganti kopi malam dengan teh jahe atau susu madu. Di akhir wawancara, Bapak Amin menyampaikan pesan menyentuh. Jangan tunggu sakit dulu, baru kita sayangi tubuh. Tubuh kita ini seperti pohon tua. Kalau kita rawat, dia tetap bisa tumbuh, berbuah, dan meneduhkan orang di sekitarnya. Beliau mengingatkan, jangan menyepelekan rasa lelah. Itu tanda tubuh butuh istirahat. Jangan tergantung obat, tapi juga jangan abaikan saran dokter. Jangan merasa tua, berarti tak berguna. Justru, di usia senja, kita bisa jadi teladan bagi yang muda. Kisah Bapak Haji Amin bukan sekadar inspirasi, tapi bukti nyata bahwa perubahan gaya hidup, meski sederhana, bisa berdampak luar biasa. Bahkan di usia senja, bahan alami seperti madu, temulawak, jahe, teh kamomil, dan makanan sehat lainnya bukan hanya pengobatan, tetapi jalan hidup baru. Banyak orang mencari obat mahal, pergi ke luar negeri, atau operasi besar, tapi seringkali jawaban ada di dapur sendiri. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk berubah, kesabaran untuk rutin, keyakinan bahwa tubuh bisa sembuh dengan cara alami saat usia bertambah. Bukan waktunya untuk menyerah, tapi saatnya mendengarkan tubuh, menghargai hidup, dan menjalani hari-hari dengan penuh makna. Mari ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan, dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan, ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya, untuk mengobati sakit tertentu, silahkan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.